Walaupun kita sudah merasa banyak amal di dunia ini dengan segala cara yang dianggap kita baik, kalau untuk pulang ke alam asal itu belum cukup. Karena pekerjaan amal di dunia ini seperti sholat dan sebagainya itu kan untuk perbekalannya nanti di akhirat. Untuk perbekalan pulang jika kita bisa pulang. Nah, jadi kalau begitu kita harus bisa memisahkan mana perbekalan dan mana tempat kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku yang kami cintai, sahabat tilawah semesta semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya singgah di channel tilawah semesta yang sederhana ini. Amal kebaikannya yang telah like, berkomentar, dan subscribe semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusannya, amin. Sahabat tilawah semuanya, sekarang mari kita bertafakur bersama. Di sini ada keterangan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan keadaan tidak musyrik, artinya bertemu dengan sebenarnya, maka akan masuk surga. Yang berbunyi, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Man laki Allah la yusyrik bihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik, maka akan masuk surga. Nah, itu pasti semua kan akan masuk surga. Jadi untuk apa kalau seperti itu? Untuk apa kita berbuat baik di dunia ini? Karena semua juga nanti akan masuk surga. Pertanyaannya, sedangkan kita lihat ya di dunia ini tidak semuanya orang berbuat baik. Memang semua orang yang telah mati pulangnya kepada Allah. Tapi yang pulangnya ada yang tahu, ada yang tidak. Seperti kita semua di dunia ini, kan Allah sudah memberitahukan di dalam surat ke-56 ayat 85. Di sana Allah memberitahukan bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ini ada di surat Al-Waqi'ah ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jadi perlu diketahui bahwa Tuhan itu adalah tempat kita pulang, atau dapat dikatakan asal kita semua. Kalau kita tidak bisa pulang ke alam asal, berarti kita tersesat, mendapatkan kesesatan, artinya masuk neraka. Contohnya kita sudah tahu nama seseorang, misalnya Ki Jaid, tapi belum tahu bahwa Ki Jaid itu bagaimana bentuknya, misalnya. Nah, kita walaupun dia di depan mata misalnya ya, itu pasti tidak akan ditanya karena kita belum berjumpa sebelumnya. Walaupun Ki Jaid ada di depan mata, kita tidak akan tahu bahwa itu adalah Ki Jaid karena kita belum tahu yang mana sebelumnya. Maka dengan ini kita dituntut oleh Allah supaya kita bisa memahami ilmu makrifatullah, agar kita bisa berpulang kepadanya. Karena kalau kita belum mencapai derajat makrifat, sepertinya mana mungkin bisa pulang pada Allah ke alam asal.
atau tidak akan bisa sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Walaupun ada seseorang nanti meninggal terus diumumkan di suatu pengeras atau di masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jika yang pulang, kemudian jika yang meninggal tersebut dalam keadaan summun, bukfun, dan umyun, itu kan fahum la yarji'un. Jika yang meninggalnya itu tidak dalam keadaan makrifat atau istilahnya dalam tanda kutip ya buta, terus gagu dan tidak bisa mendengar, berarti itu la yarji'un, tidak akan bisa berpulang. Jadi kalau kita cuma tahu namanya saja itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan makrifat, dengan segala-galanya. Maksudnya supaya kita bisa kembali dengan sempurna ke alam asal kita. Tapi kalau tidak makrifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali juga secara sempurna. Jadi kalau tidak bisa kembali secara sempurna, nah itulah nanti akan terjadi istilahnya di mizan atau ditimbangkah, di alam mahsyarkah, atau apa ya istilahnya ya, sudah banyak yang menerangkan itu pasti ya di ustadz-ustadz setempat. Itu pasti akan ada proses, dan jika gagal itu pasti akan tersesat yang akhirnya masuk neraka. Sahabat tilawahku yang kami hormati, walaupun kita sudah merasa banyak amal di dunia ini dengan segala cara yang kita anggap baik, ya kalaupun untuk pulang ke alam asal mungkin itu belum cukup, karena pekerjaan amal di dunia seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya itu kan untuk bekal nanti di akhirat, untuk perbekalan pulang nanti ke alam asal. Sedangkan kalau kita tidak tahu pulangnya kemana, kan itu masih susah. Jadi kalau begitu berarti kita harus bisa memisahkan terlebih dahulu mana perbekalan dan mana tempat untuk kita membawa perbekalan tersebut, tempat pulang kita. Nah, di sini berlakunya ayat Allah yang telah dibahas di video-video sebelum ini, yang wa mangkana fi hadhihi ama bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga akan buta, dan wa adallu sabila, tersesat di jalan akibat tidak tahu. Nah, untuk menghayati ayat ini kita harus benar-benar mengkajinya. Mungkin di kalangan umat Islam semua sudah mengetahuinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Nah, selama kita belum bisa membuka mata yang satu lagi yang ada di dalam hati, itu berarti kita masih pincang, karena ciptaan Allah semuanya itu berpasang-pasangan. Ada mata lahir, ada mata batin. Semoga video ini bisa menggugah kesadaran kita agar kita terus berusaha dan tidak berleha-leha.
Salam tilawah semesta.